أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita bahas tentang ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Agama itu adalah nasihat. Qulna liman? Para sahabat bertanya, liman, untuk siapa? Qala, Nabi menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Lillah, untuk Allah, dan untuk Rasulnya, untuk kitabnya, wali kitabihi, wali rasulihi, dan Rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan pemimpin orang muslim, wa ammatihim, dan kebanyakan orang. Hadis riwayat Muslim. Ad-dinun nasihah itu menunjukkan bahwa agama ini atau nasihat itu adalah bagian yang sangat penting dalam agama, sehingga seakan-akan dikatakan bahwa agama itu adalah hanya nasihat ya. Seakan-akan agama itu adalah nasihat. Ini juga seperti hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, al-hajju arafah. Haji itu adalah Arafah. Maksudnya bukan hanya Arafah, haji itu bukan hanya Arafah, tapi wukuf di Arafah itu adalah bagian terpenting dari haji, sehingga diistilahkan haji itu Arafah. Nah, sama seperti ini, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Padahal ya banyak sisi lain dari agama, tapi begitu pentingnya an-nasihah, maka seakan-akan agama itu hanya nasihat. Nah, sekarang yang kita pahami nasihat itu kan wejangan, pesan, apa lagi. Kadang-kadang nasihat itu termasuk kita mengatakan wasiat itu juga nasihat, padahal sebenarnya beda ya. Nasihat yang kita pahami ya, orang itu memberikan arahan, orang itu memberikan bimbingan ya kepada anaknya, kepada keponakannya, kepada keluarganya, kepada bawahannya.
Itu adalah salah satu makna dari nasihah. Nasihah, kata nasihat dalam bahasa Arab itu bukan hanya sekedar itu maknanya, tapi nasihat itu juga artinya adalah ketulusan, tulus. Maka orang yang bertaubat dengan taubat yang sebenarnya itu disebut dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa, tubu, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Nasuh, nasuh artinya murni. Orang Arab mengatakan bahwa zahabun nasihun, ya. Zahabun itu emas, zahabun nasihun artinya adalah emas murni, ya. Jadi nasihat itu diantara maknanya adalah kemurnian, kemudian juga iradatul khair lil akharin atau lil ghair, yaitu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kalau begitu makna an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah, tentu tidak mungkin bahwa makhluk atau kita memberikan nasihat kepada Allah Subhanahu, memberi arahan, tidak mungkin. Justru kita yang butuh kepada petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka an-nasihatu lillah itu maksudnya adalah nasihat untuk Allah, itu adalah kemurnian tauhid, kemurnian ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu iradatul khair lil ghair, yaitu menginginkan yang terbaik untuk yang lain. Kalau kita yang terbaik untuk Allah adalah ketika manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang murni, ya. Maka itulah makna dari an-nasihatu lillah. Ada kemurnian, ada makna kemurnian. Murni apa? Murni tauhidnya, lurus tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah paling tidak suka untuk diduakan, disekutukan. Dan bagi orang yang murni ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mereka mendapatkan dua keutamaan. Dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah mengatakan allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang pencipta, Allah yang mengatur semuanya. Tidak ada satupun yang terjadi di alam ini, kejadian apapun, kecuali dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu dengan itu. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang bisa memberikan penyakit, Allah yang bisa menyembuhkan. Maka kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang disebut dengan an-nasihatu lillah.
Dan orang-orang yang seperti ini, maka dia akan hidupnya akan tentram, hidupnya akan damai, ya hatinya akan tenang, karena dia tidak akan tergantung kepada yang lain. Betul-betul qul huwallahu ahad Allahus samad. Katakanlah Allah itu adalah Maha Esa, Allah satu, Allahus samad, Allah tempat bergantung, ya. Semua makhluknya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang terjadi di alam semesta ini, apapun kejadiannya, apapun bentuknya, itu semuanya tidak keluar dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengira bahwa apa yang terjadi pada manusia hari ini, ya, apa yang terjadi di belahan bumi manapun, bahkan bukan hanya di bumi, di langit dan di tempat yang lain yang kita tidak tahu, maka semuanya itu adalah dalam kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah, ya, Allah tidak pernah alfa, Allah tidak pernah lengah dengan perbuatan orang-orang yang zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Dan janganlah kamu pernah berprasangka, janganlah kamu pernah menduga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu lalai, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Maka an-nasihatu lillah, ya, kemurnian tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang yang benar-benar menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, ya, tidak ada yang lebih dicintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lebih ditakuti kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan mendapatkan dua jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-amnu, keamanan. Dia akan diberikan ketentraman, dia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya, di dunia ini, ya, dia tidak akan tergantung kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya merasa tenang. Dan apapun yang terjadi pada dirinya, maka semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satupun luput dari ilmunya Allah, dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi antara di dalam dirinya, di dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, dalam bangsanya, di dunia semua ini, itu adalah dalam ilmunya dan pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan dua. Yang pertama, keamanan, diberikan rasa keamanan oleh Allah di dunia. Kemudian al-amnu fil akhirah, dan rasa aman di akhirat, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk, ya. Muhtadun artinya orang yang petunjuknya itu memang sudah melekat di dalam dirinya. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang tidak dikehendaki hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada orang yang akan bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada orang yang bisa memberikan
hidayah kepada orang itu. Jadi an-nasihatu lillah, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itu adalah yang pertama, bagaimana seseorang itu memurnikan ibadahnya, keyakinannya, kecintaannya, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wali kitabihi, dan nasihat terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, terhadap Al-Qur'an ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana seseorang itu membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar. Maka orang itu harus belajar tajwid, harus belajar untuk berusaha untuk belajar membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang baik. Dan itu menjadi membaca Al-Qur'an dengan tajwid, hukumnya adalah fardu ain, wajib. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid, hukumnya itu adalah wajib. Ini bentuk nasihat terhadap Al-Qur'anul Karim. Yang pertama kali adalah bagaimana orang itu membaca Al-Qur'an dengan baik. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia itu telah berusaha dengan baik, bacaannya bagus, maka dia bersama malaikat yang mulia lagi baik. Man qara'a Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, bacaannya bagus, mahir dengan bacaan Al-Qur'an itu, maka dia bersama malaikat yang mulia. Tapi barang siapa yang sudah berusaha dengan baik tetapi dia tetap sulit baginya membaca Al-Qur'an, maka dia falahu ajran, dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala membaca, kemudian pahala karena sulit. Kalau dia memang sudah berusaha, ya belajar dengan baik, ya sudah maksimal, tapi memang tidak bisa, ya, maka orang seperti itu mendapatkan dua pahala. Tapi kalau tidak belajar, itu yang jadi masalah, ya. Tidak mau belajar, ya tidak bisa dan tidak mau belajar. Maka ya kita ini harus mempelajari, harus berusaha membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang sesuai dengan tajwidnya, dan berusaha untuk belajar. Dan tidak ada ya malu atau tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bahkan orang yang belajar itu adalah termasuk fi sabilillah, ya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia itu untuk menuntut ilmu, ya termasuk juga ya membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, cara membaca Al-Qur'an dengan baik, fahuwa fi sabilillah, maka dia adalah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya mengimani Al-Qur'an ini. Yang kedua, beriman dengan Al-Qur'an ini. Setelah kita membacanya, kemudian dia itu juga berusaha untuk mentadabburinya, berusaha untuk mengetahui makna dari Al-Qur'an itu. Ya, setelah Al-Qur'an yang dibaca, maka jangan hanya sekedar dibaca, tapi harus ya kita tahu apa yang kita baca. Jadi tahu maknanya, berusaha untuk mengetahui makna yang dibaca. Kemudian juga berusaha untuk menghafal Al-Qur'an itu. Menghafal Al-Qur'an
Maka orang yang berusaha untuk membaca Al-Quran, kemudian mengetahui maknanya, kemudian menghafal Al-Quran, maka insya Allah dia tidak akan pikun. Ya, di otak kita ini justru dia itu ketika otak kita ini terus dilatih, otak kita ini terus dipekerjakan, maka dia akan menjadi lebih baik. Tapi kalau otak manusia itu didiamkan, maka otak itu akan menjadi pikun. Maka insya Allah orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim, selalu berusaha untuk mengetahui maknanya, kemudian menghafalnya, maka dia tidak akan pikun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat tidak ada yang pikun. Sahabat banyak yang buta ketika sudah tua, banyak. Ibnu Abbas buta, Ibnu Umar buta, tapi mereka tidak pikun. Mereka masih mengajar walaupun sudah tidak bisa melihat. Kenapa? Ya karena ingatan mereka masih kuat. Ya otaknya itu masih bekerja dengan baik. Maka Al-Quranul Karim, nasihat kepada Al-Quranul Karim maksudnya adalah yang tadi, membaca Al-Quran, selalu membaca. Allahumma arhamna bil Quran. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya warzuqni tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk membaca Al-Quran itu siang dan malam. Membaca Al-Quranul Karim. Dan ini adalah kebiasaan para sahabat, orang-orang soleh. Ya mereka mungkin mereka itu punya target bacaan Al-Quran. Ada yang menamatkan Al-Quran selama 1 bulan, ada yang menamatkan Al-Quran selama 1 pekan, ada yang menamatkan Al-Quran selama 3 hari. Tapi minimal tiap hari-hari kita jangan pernah terlewatkan dari membaca Al-Quranul Karim. Sekarang kita sudah punya, masing-masing orang punya HP masing-masing, ada Al-Qurannya, tapi jarang kita baca Al-Quran. Yang kita buka YouTube, yang kita buka WA, tapi Al-Qurannya jarang dibuka. Padahal dalam doa kita berdoa, warzuqani tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk membaca Al-Quran ini setiap malam, dan ana al-lail di waktu malam, wa ana an-nahar dan di waktu siang. Seharusnya hari ini kita ini lebih banyak membaca Al-Quran dibanding orang-orang dulu, karena kemana-mana kita bawa Al-Quran. Kemana-mana HP-nya dibawa, dan dalam HP-nya ada Al-Quran, tapi Al-Quran itu jarang dibaca. Ini bentuk an-nasihah wali kitabihi, untuk kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah membacanya beriman kepada Al-Quranul Karim, kemudian juga mengamalkan Al-Quran ini, dan kemudian juga mendakwahkan, mengajak orang kepada Al-Quran ini. Al-Quran adalah hudal linnas, furqan. Al-Quran adalah pembeda, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang petunjuk itu. Yang ketiga adalah wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya. Nasihat untuk rasulnya adalah yang pertama, beriman kepada
Rasul, beriman kepada Rasul, kemudian ya berusaha untuk mengetahui perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sunnah-sunnahnya, kemudian ya mengamalkan ya, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah adalah contoh nyata dalam pengamalan Al-Quran dan hadis secara hidup jelas. Al-Quran adalah teksnya, ya hadis adalah teksnya, maka pengamalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah bentuk ya praktek nyata dari Al-Quran itu sendiri. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kehidupan beliau dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka semua itu adalah bentuk dari pelaksanaan realisasi terhadap Al-Quran. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga, bagaimana Rasulullah membangun masyarakatnya, bagaimana Rasulullah membangun bangsanya, membangun negara, membangun daulah, membangun pemerintahan, bagaimana Rasulullah SAW membangun ekonomi, politik, sosial, pendidikan, bagaimana Rasulullah perang, bagaimana Rasulullah berdamai, maka itu adalah bentuk dari terjemahan nyata dari teks Al-Quranul Karim. Dan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, maka itulah dari terjemahan nyata dari Al-Quranul Karim. Karena itu Ibunda Aisyah ketika ditanya akhlaknya Rasulullah SAW, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah terjemahan dari Al-Quranul Karim. Jadi bagaimana orang itu menerjemahkan Al-Quran secara nyata, melaksanakan Al-Quran dalam hidup nyata, maka lihatlah bagaimana kehidupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah praktek nyata dari Al-Quranul Karim. Bagaimana nanti ya dilanjutkan oleh para sahabat, oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Al-Mahdiyyin, ya orang-orang pemimpin-pemimpin, khalifah-khalifah yang mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang sunnah-sunnah mereka juga direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan juga menjadi contoh bagi kita, bagi umatnya, bagi yang ditinggalkan belakangan ini. Wali rasulihi wali a'immatil muslimin, dan juga bagi pemimpin kaum muslimin. Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah bagaimana seseorang itu memberikan arahan, memberikan pandangan, ya memberikan petunjuk, mengarahkan agar pemimpin-pemimpin itu tidak keluar dari kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan cara yang terbaik, ya. Memberikan nasihat kepada mereka, memberikan arahan kepada mereka sesuai dengan ya cara yang terbaik yang dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh orang-orang yang menjadi panutan dalam umat ini, bagaimana mereka menasehati para penguasa supaya ya unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudaramu baik itu zalim atau dia mazlum, ya. Orang zalim juga harus ditolong. Gimana cara menolongnya orang zalim? Ya dengan melarang dia dari berbuat kezaliman. Itulah ya, jadi orang zalim itu juga harus ditolong. Menolong orang zalim itu harus, maksudnya adalah dengan melarang dia itu dari berbuat zalim itu.
Dan itulah sebenarnya ya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat ini harus ada amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim, dan nasihat kepada semua orang kaum muslimin, bagi pemimpinnya dan bagi orang muslimin secara umum. Jadi hadis ini mencakup semuanya ya, mencakup semua, baik itu kepada sikap kita kepada Allah, sikap kita kepada Rasulullah, sikap kita terhadap Al-Quran, sikap kita kepada pemimpin kaum muslimin, dan sikap kita kepada orang muslim secara umum. Hadis riwayat Muslim. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan hadis ini, saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.